Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada kelas 9 ini, bab yang pertama, dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi PPKN kelas 9 ada 6 bab, namun kita di semester 1 ini akan mempelajari dari bab 1 sampai dengan bab 3 saja. Pada pertemuan kali ini, bab dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita bagi dalam 3 subbab. Yang A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan subbab yang C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa kita bagi dalam 4 masa atau terjadi dalam 4 masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Yang kedua, masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Periode yang ketiga, masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Dan periode yang terakhir, periode yang keempat, masa reformasi yang dimulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada awal masa kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai macam ancaman. Kita ambilkan contoh, ada 3 peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Misalnya yang pertama, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang kita kenal dengan DITII. Yang kedua, ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Dan yang ketiga, pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dimulai dari Madiun. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Tujuan utama dari didirikan Negara Islam Indonesia adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kolonel Raymond Westering pada tanggal 15 Januari tahun 1949. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh
musuh. Tujuan utama adalah mendirikan negara Soviet yang berideologi komunis. Selain pemberontakan tadi, maka kalian bisa mempelajarinya di buku paket atau mungkin juga buku yang dianjurkan oleh guru-guru kalian. Kita lanjutkan dengan masa yang kedua, yaitu masa Orde Lama, dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1966, di mana ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuatan rakyat, melainkan pada kekuasaan pribadi presiden saat itu, hingga ada istilah presiden, pengangkatan presiden seumur hidup. Periode yang ketiga adalah masa Orde Baru, yang dimulai tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Pada masa ini berupaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Namun dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan. Pada pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melenggangkan kekuasaan pemerintah. Pada periode ini, kebebasan politik dan kebebasan pers sangat dibatasi. Pada periode yang terakhir, yaitu masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, di mana pemerintah era reformasi berupaya untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila, misalnya adanya separatisme, radikalisme, dan terorisme. Dengan adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.